Oke, kali ini saya mau bahas tentang new media, media baru. Apaan sih media baru itu? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu komunikasi massa. Masih ingat kan ya pembahasan kita sebelumnya tentang komunikasi massa? Seperti ini, majalah, koran, TV, radio, yang syarat utamanya adalah komunikatornya terlembaga, organisasi yang punya struktur yang jelas. Ya, nah, pertanyaan saya kemudian adalah ini, kan sekarang kita juga kenal nih media-media yang pakai internet. Media sosial, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya update status gitu di Facebook atau di Instagram saya, atau nge-tweet di akun Twitternya saya, itu komunikasi massa apa bukan? Ayo. Nah, kan ada yang jawab komunikasi massa, ada yang enggak. Berdasar pengalaman saya di kelas yang sudah sebelumnya gitu ya, dalam pembahasan komunikasi massa, kalau saya nanya soal ini nih, media sosial nih, masuk ke komunikasi massa apa enggak, kebanyakan akan bilang ini komunikasi massa. Kalau saya nanya kenapa, alasannya apa? Biasanya jawabannya seputar, kan kalau saya update status yang baca banyak, Bu. Kan kalau saya update status itu informasinya kesebar ke banyak orang yang bahkan saya mungkin nggak tahu, gitu. Nggak kenal gitu. Oke, dari kondisi itu, iya benar bahwa info Anda akan dikonsumsi oleh banyak orang kalayak. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah itu memenuhi syarat jadi komunikasi massa? Apakah memenuhi syarat pertama, yaitu bahwa komunikatornya terlembaga? Kayaknya enggak. Kalau saya misalnya, saya update status saya di Facebook atau Instagram saya. Apakah saya organisasi? Apakah saya punya pemret, di bawahnya ada redpel, di bawahnya ada editor, di bawahnya ada reporter? Kan enggak. Saya sendiri, saya doang. Nah, maka Instagram pribadi saya, meskipun saya share info yang kemudian dibaca banyak orang, tidak bisa dibilang sebagai bentuk komunikasi massa. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat karakteristik utamanya, yaitu komunikatornya terlembaga. Gitu ya, jelas sampai situ ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Dampak. New media juga punya dampak, sama seperti bentuk komunikasi lain. Ini bisa jadi hiburan, orang yang sedih jadi ketawa, atau sebaliknya, orang yang tadinya happy jadi sebel gara-gara baca informasi tertentu. Bisa mempengaruhi afektif. Bisa juga jadi pengetahuan kognitif, gitu ya. Yang nggak tahu sesuatu, lihat di YouTube, terus jadi tahu caranya bikin sesuatu. Selain hal positifnya, new media juga punya dampak negatif. Anda pasti udah tahu ya. Eh, karena bisa diakses oleh individu gitu ya, individu siapapun bisa share apapun, maka dengan gampang berita menyebar. Berita yang bersifat pornografi, bersifat kejahatan, bahkan termasuk berita-berita yang nggak benar, berita hoax gitu. Nah, itu salah satu hal negatif dari new media. Apa sih bedanya media lama dan media baru? Ini yang bisa lihat ya. Yang media lama, udahlah kita udah pelajari kemarin, Anda bisa baca sendiri. Nah, ini yang internet. Utamanya ini, selain bergerak di ruang publik, juga ada individu yang bisa memakai. Tadi seperti yang saya bilang, karena individu bisa pakai, maka berita dengan gampang tersebar, nggak ada saringan. Berbeda dengan komunikasi massa, yang tadi saya bilang ada struktur yang jelas. Misalnya reporter nih, dapat berita, nggak benar. Dia masukin ke editor. Editor akan bilang, enggak ini salah, perbaikin dulu. Oke. Setelah lolos editor, oke lah ini udah bener nih, udah ini. Masuk lagi ke pemretnya misalnya. Pemretnya baca sebelum dipublish. Kok gini sih, masa sih? Coba cek lagi gitu.
Jadi ada saringannya sebelum keluar sebagai berita. Sebaliknya, kalau new media, media sosial tadi misalnya, nggak ada saringan. Karena saya mau nulis apa juga udah langsung publish, share, udah. Gitu. Jadi itu bedanya. Maka dengan gampang berita-berita tersebar tanpa ada proses check and recheck. Gitu ya. Nah, juga di new media ini belum ada aturan yang jelas. Kita masih berproses gitu. Karena internet kan hal baru ya. Jadi masih dibuat peraturan tentang ini, perlindungan ini gitu ya. Undang-undang ITE itu kan juga masih terus berproses. Ada yang kurang di sini, tambahin di situ dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi kita ngomongin media sosial, bukan komunikasi massa. Tapi juga tetap ada media di internet yang kita bisa bilang sebagai komunikasi massa. Kompas.com misalnya. Kita bisa meyakini bahwa di kompas.com ada struktur yang saya bilang tadi ya, ada pemretnya, di bawahnya ada editor, di bawahnya ada reporter gitu ya, ada fotografernya juga dan sebagainya. Semua saling terkait. Semua nanti akan ada proses koreksi juga gitu ya sebelum dipublish. Detik.com, Suara, banyak. Banyak juga di internet yang bisa kita bilang sebagai bentuk komunikasi massa. Gitu. Memenuhi syarat bahwa komunikatornya terlembaga. Gitu ya. Nah, ini untuk jurnalistik yang online, mereka punya karakteristik yang agak berbeda, agak ya kira-kira sama, tapi agak bedanya apa ini di kecepatan. Orang setiap hari pegang, maka setiap saat bahkan gitu ya. Jadi kayak setiap detik harus ada berita baru. Itu makanya Anda akan menemukan di misalnya detik.com atau kompas.com akan ada sebenarnya cuma satu berita itu gitu ya. Kalau di koran paling cuma jadi satu berita gitu. Tapi ketika di online bisa jadi 5 gitu. Misalnya soal kecelakaan. Berita pertama, terjadi kecelakaan jam segini di ini. Baru itu doang infonya. Nanti ada berita kedua, sama gitu. Tapi udah mulai ada misalnya sudah ditangani petugas gitu. Korbannya berapa? Nomor polisinya berapa? Nanti ada berita ketiga, udah mulai ada tambahan misalnya saksi bilang penyebabnya ini itu gitu ya. Terus nanti lagi ada berita lagi berikutnya soal korbannya udah dibawa ke rumah sakit mana, kondisinya gimana dan sebagainya. Sebenarnya beritanya cuma satu, nambahnya juga cuma 1-2 kalimat aja berita barunya gitu. Tapi jadi berita baru. Karena itu butuh kecepatan. Gitu ya. Ada ratusan halaman yang terkait, Anda pasti sering dengar, sering baca kan kalau di internet tuh mau tahu soal ini lebih lanjut, silahkan baca tulisan yang ini ngelink kemana gitu. Jadi saling terkait. Terarsip. Ada kata kunci. Jadi kalau saya pengen baca hanya soal COVID-19, biasanya ada klik gitu ya. Kalau khusus klik nanti semua beritanya tentang COVID. Saya pengen baca soal misalnya soal obat antivirus gitu. Cari bisa keluar. Lalu ini sifatnya multimedia, menggabungkan ada gambar, video, teks, audio, dan sebagainya biasanya bisa gitu dalam satu berita penggabungan semuanya. Ada interaktif. Kalau Anda baca di Detik ada kolom komen. Nah, buat pembaca internet ternyata interactivity ini penting. Maka kolom komen biasanya tetap terbuka gitu ya, meskipun kadang malah mengacaukan beritanya gitu ya. Tapi ini penting. Oke. Sekarang saya mau masuk ke sini. Kenapa berbeda bentuk jurnalismenya? Karena ternyata perilaku orang di online itu juga berbeda gitu. Ini orang butuh ini, ada keyword, ada highlight, jadi kelihatan lebih jelas gitu. Jadi subjudul kecil itu penting juga buat membaca. Ada balet itu pointer gitu ya. Gejala-gejala ini tag. Orang yang di online, orang yang baca online itu cenderung lebih suka yang pointer-pointer. Jadi ini perilaku orang di online juga berbeda sama perilaku orang membaca berita koran misalnya atau mendengarkan radio dan menonton TV. Gitu. Ini salah satu penelitian. Anda bisa lihat sumbernya ada di sini. Jadi yang nyala-nyala merah dan kuning ini adalah bagian-bagian yang paling mendapat perhatian orang ketika online. Jadi misalnya ini sebuah berita gitu ya,
Yang dilihat orang sangat mendapat perhatian itu di sini. Kalimat awalnya, gambarnya juga diperhatikan, bagian tengah, lalu ini, informasi di kanan atas. Gitu. Yang lain sekilas-sekilas aja dia nyari subjudulnya nih, oh subjudul, oh ada tentang ini, oh ada tentang ini gitu. Tapi nggak semua dibaca sini, bahkan dilewati sama dia, gitu ya. Jadi yang paling dapat perhatian besar orang pembaca online itu di sini, di awal. Maka penting kalau Anda nanti jadi jurnalis, terus online gitu ya medianya, mungkin ini perlu Anda ingat gitu bahwa kalimat awal, kalimat pertama, judul mungkin itu memegang peran penting karena perhatian orang besar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke ini, media sosial. Sekali lagi ya, media sosial tidak termasuk komunikasi massa, terutama media sosial yang komunikatornya pribadi, individual. Tapi ada juga media sosial yang dihandle oleh organisasi. Nah, kalau itu kita bisa bilang itu komunikasi massa. Misalnya punya media tertentu, punya media sosial. Kita bisa bilang itu komunikasi massa karena sebelum sebuah berita muncul di media sosialnya dia, pastilah ada proses penyaringan, proses seleksi. Tapi kalau saya punya Anda pribadi, enggak termasuk komunikasi massa. Ini kenapa orang share informasi di sosial media, support, issue, dia merasa mendukung sesuatu ketika dia men-share berita. Ini, apa ya, dia pengen berbagi sesuatu yang penting, yang bernilai. Gitu. Jadi, dari sini, participate and feel involved, merasa terlibat. Gitu. Jadi sebenarnya kita posting, share di sosial media orang-orang gitu ya, posting di share, termasuk kita, itu karena ini, manusia punya kebutuhan untuk terlibat, merasa penting, merasa ikut andil gitu atas sesuatu. Dilakukan dengan cara men-share berita, informasi yang dia anggap penting, yang dia anggap sama value-nya, nilainya sama yang dia miliki. Nah, cuman sayangnya itu, karena sifatnya individual, pribadi, nggak ada saringannya, gitu ya. Jadi kita semua akan merasa itu benar lalu share gitu. Nah, orang lain yang baca bisa jadi juga kemudian nggak nyaring gitu ya, terima-terima aja. Nah, itu yang berbahaya buat ini, new media itu, yang masih harus diutak-atik, dipertimbangkan. Sekali lagi, sama seperti kemarin pesan saya kalau di komunikasi massa, kalau besok Anda menjadi orang yang terlibat dalam media dan online, Anda juga mungkin perlu mempertimbangkan itu. Apakah dampak, efek dari sebuah berita yang saya sampaikan positif atau negatif? Gitu. Itu perlu dipikirkan sebelum kita men-share sesuatu. Atau nggak usah menjadi pekerja media. Jadi diri sendiri yang punya media sosial. Ketika saya share, pikirkan dulu. Ini oke nggak sih? Ini benar nggak sih? Cek dan recek dulu. Dampaknya bakal lebih banyak positifnya atau malah negatifnya. Gitu tentang new media. Udah jelas kan?